Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9, khususnya semester 1, dengan materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Contoh yang ketiga, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran. Jawabnya, misal P dan Q suatu bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut. P ditambah Q sama dengan 5. Kemudian P dikalikan Q sama dengan 6. Kemudian kita buat sebuah tabel. Kunci utama di sini P dikalikan Q sama dengan 6. Jadi dua bilangan ini kalau kita kalikan hasilnya 6. Berarti 1 kali 6. Kemudian kalau kita jumlahkan 7. Bilangan yang kedua berarti yang menghasilkan 6, P-nya 2 dan Q-nya 3. Kalau kita jumlahkan hasilnya 5. Nah, di sini yang memenuhi penjumlahan P dan Q sama dengan 5. Yang mana bilangannya? Bilangannya yang kita buat tabel tadi adalah 6 dan 5, sehingga nanti bilangan yang kita cari sebenarnya 2 dan 3. Kita lanjutkan untuk memfaktorkan menjadi seperti ini. X ditambah P dikalikan X ditambah Q sama dengan 0, maka P-nya yang ganti angka 2, Q-nya kita ganti angka 3. Nah, kita tulis seperti ini. Kemudian X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Contoh yang keempat. Untuk A sama dengan 1, contohnya nah seperti ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Maka jawabnya, misal P dan Q suatu bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Syaratnya apabila kita jumlahkan hasilnya negatif 3 di sini, kalau dua bilangan P dan Q kita kalikan hasilnya 2. Nah, kemudian kita buat suatu tabel. Jadi syarat kita ulangi, syaratnya apabila dua bilangan kita jumlahkan hasilnya negatif 3, dua bilangan kalau kita kalikan sama dengan 2. Kemudian kita buat tabel. Kunci utama adalah perkalian P dan Q yang hasilnya 2. Kita letakkan di sini. Maka bilangan tersebut kalau kita kalikan hasilnya 2, berarti 1 kali 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian apabila dua bilangan kita kalikan hasilnya adalah 2, berarti negatif 1 dikalikan negatif 2. Maka kita jumlahkan hasilnya negatif 3. Nah, kemudian yang memenuhi syarat, perhatikan di tabel. Apabila dua bilangan dikalikan hasilnya 2, kemudian dua bilangan kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 3, maka baris yang kedua di sini negatif 1 dan negatif 2 itu merupakan nilai P dan Q, sehingga difaktorkan menjadi X ditambah P dikalikan X ditambah Q sama dengan 0. Maka nilai P dan Q-nya kita ganti. X ditambah negatif 1 dikalikan X ditambah negatif 2. Kemudian kita tuliskan seperti ini. X dikurangi 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka hasilnya X sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah 1 dan 2.
Contoh yang kelima, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0. Jawabnya, misal P dan Q suatu bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35, maka P ditambah Q itu sama dengan 2, kemudian P dikalikan Q sama dengan negatif 35, sehingga kita buat tabel yang nanti perkalian dua bilangan P dan Q hasilnya adalah negatif 35. Nah, di sini 35-nya. Nah, bilangannya berapa? Nah, bilangannya apa saja perkalian yang menghasilkan negatif 35? Nah, yang pertama 1 dikalikan negatif 35. Kemudian 5 dikalikan negatif 7. Kemudian negatif 5 dikalikan 7 dan negatif 1 dikalikan 35. Nah, kemudian kita jumlahkan. Baris pertama 1 ditambah negatif 35 hasilnya negatif 34. Kemudian baris yang kedua hasilnya negatif 2. Baris yang ketiga penjumlahan negatif 5 dengan 7 hasilnya 2. Baris yang keempat negatif 1 ditambah 35 hasilnya 34. Dari tabel tersebut kita tentukan yang memenuhi syarat P ditambah Q hasilnya 2 dan P dikalikan Q hasilnya negatif 35. Nah, di sini yang memenuhi syarat berarti di baris ketiga. Bilangan mana yang kita tentukan? Sehingga bilangan P dan Q adalah negatif 5 dan 7. Sehingga difaktorkan menjadi seperti ini. X ditambah P dikalikan X ditambah Q sama dengan 0. P nya diganti negatif 5 dan Q nya diganti angka 7. Sehingga X dikurangi negatif 5 sama dengan 0 atau X ditambah 7 sama dengan 0. X nya sama dengan 5 atau X nya sama dengan negatif 7. Jadi akar-akarnya adalah 5 dan negatif 7. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Demikianlah pembahasan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.